Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudi Pratama dengan NIM 2520079. Di sini saya akan membuat video singkat tentang penjelasan konsep umum database, konsep umum sistem database, konsep umum DBMS, konsep umum ERD dan normalisasi, dan juga konsep umum SQL. Yang pertama adalah database. Database menurut SAT adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan yang ada dalam suatu organisasi atau enterprise dengan berbagai kegunaan. Sementara menurut seorang ahli yang lain bernama Jogianto, database adalah kumpulan informasi dan data yang saling berhubungan satu sama lain, di antara data disimpan dalam repositori di luar komputer dan dibutuhkan perangkat lunak untuk mengelolanya. Adapun komponen database yang pertama adalah pengguna. Pengguna juga sering juga disebut user. Pengguna ini bisa dianggap sebagai orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan interaksi dengan sistem basis data dan mereka membutuhkan informasi yang ada di dalamnya. Pengguna ini dapat diklarifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu sebagai berikut. Pertama, application programmer atau programmer aplikasi, yaitu pengguna yang mempunyai tugas untuk membuat suatu program aplikasi guna mengakses basis data dengan bahasa pemrograman tertentu. 2. End user, yaitu pengguna yang didasarkan pada cara mereka melakukan interaksi dengan sistem basis data yang terdiri atas naive user, casual user, specialized user, bahkan termasuk pula kelompok sebelumnya, yaitu application programmer. 3. Designer, yaitu mereka yang bertugas mendesain basis data. 4. Administrator, yaitu mereka yang memiliki wewenang mengendalikan seluruh basis data. Yang kedua, data. Data ini adalah kumpulan tabel atau file yang membentuk suatu basis data. Berkenaan dengan komponen basis data satu ini, ada yang disebut dengan entitas dan atribut. Adapun entitas itu ialah konsep, kejadian, tempat atau bahkan orang yang informasinya akan disimpan. Sementara atribut ialah sebutan untuk mewakili entitas. Misalnya di sini entitas seorang mahasiswa yang kuliah di suatu perguruan tinggi. Mahasiswa tersebut mempunyai atribut berikut, yaitu jenis kelamin, alamat, nomor induk, nama, dan lain sebagainya. Informasi dari mahasiswa yang bersangkutan diproses menjadi sebuah file lalu digabungkan dengan file mahasiswa yang lainnya, sehingga membentuk data tentang kemahasiswaan. 3. Software DBMS. Software ini adalah software yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola basis data. Dengan DBMS ini, siapapun yang berkepentingan dengan basis data bisa memelihara, mengakses, sekaligus mengontrol data dengan lebih mudah dan efisien. 4. Sistem operasi. Sistem operasi ini adalah perangkat lunak yang akan memfungsikan mengendalikan semua sumber daya sekaligus melakukan operasi dasar yang ada pada sistem komputer. Kelima, hardware. Hardware atau perangkat keras ialah berbagai hal yang berperan sebagai pendukung operasi pengolahan data. Hardware ini meliputi memori, terminal, dan perangkat komputer lainnya. 6. Software pendukung. Software pendukung ini adalah software pendukung basis data yang bersifat opsional. Artinya bila memang butuh dan mau bisa digunakan, dan jika tidak perlu digunakan.
Software pendukung ini juga sangat banyak dan beberapa di antaranya dianggap sebagai perangkat yang high level, ialah Microsoft SQL Server, Oracle, Xbase, dan MySQL. Tujuan database. Yang pertama, salah satu komponen yang paling penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan suatu informasi. Kedua, menentukan kualitas informasi yang akurat, tepat pada waktunya, dan relevan. 3. Mengurangi duplikasi suatu data. 4. Hubungan data dapat ditingkatkan. 5. Mengurangi pemborosan tempat simpanan luar. Selanjutnya, manfaat database. 1. Sebagai suatu komponen utama yang penting dalam sistem informasi karena merupakan suatu dasar dalam menyediakan informasi. Kedua, menentukan kualitas informasi yaitu cepat, akurat, dan relevan. 3. Mengatasi kerangkapan data. 4. Menghindari terjadinya inkonsistensi. 5. Mengatasi kesulitan dalam mengakses data. 6. Menyusun format yang standar dari sebuah data. 7. Melakukan perlindungan dan pengamanan data. Jenis-jenis database. Yang pertama, operasional. Data operasional database juga dikenal dengan nama online transaction processing. Kedua, database warehouse. Database jenis ini sering digunakan untuk melakukan analisis dan pelaporan data. Ketiga, distributed database. Keempat, relational database. Kelima, end user database. Yang kedua, sistem database. Secara singkat, sistem adalah kumpulan komponen yang saling berhubungan dan disatukan untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu. Database adalah objek yang tidak dapat bergerak sendiri, yang membutuhkan program atau aplikasi sebagai penggerak untuk pengelolaannya. Jadi, sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Selanjutnya, komponen sistem database. Yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras atau hardware yang umumnya terdapat dalam sistem basis data adalah komputer, hard disk, memori sekunder offline, seperti removable disk. Yang kedua, sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya. 3. Basis data adalah sekumpulan data yang terorganisir dengan baik sehingga data tersebut mudah disimpan, diakses, dan juga dapat dimanipulasi. Keempat, Database Management System atau DBMS adalah program aplikasi khusus yang dirancang untuk membuat dan juga mengelola database yang tersedia. Kelima, pemakai atau user adalah salah satu komponen database yang berinteraksi secara langsung dengan database. Keenam, aplikasi atau perangkat lain. Aplikasi ini tergantung kebutuhan. Memakai basis data bisa dibuatkan program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan, atau pengambilan data yang mudah dalam pemakaiannya. Program tersebut ada yang tersedia langsung dalam DBMS atau dibuat menggunakan aplikasi lain seperti misalnya Visual Basic. Adapun tujuan sistem database adalah untuk mengatur data atau mengorganisasikan data agar diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Manfaatnya, yang pertama, kecepatan dan kemudahan. Memungkinkan kita untuk menyimpan data atau melakukan perubahan atau update dan menampilkannya kembali data tersebut dengan cepat dan mudah. Kedua, efisien, ruang penyimpanan space. Dengan pemanfaatan ruang penyimpanan space, pengguna ruangan penyimpanan dapat dilakukan dengan penekanan jumlah redundansi data. Ketiga, keamanan. Cukup banyak sistem aplikasi
pengolahan data tidak menerapkan aspek keamanan dalam penggunaan database. Namun untuk sistem yang sudah berskala besar dan serius harus dan wajib menerapkan aspek keamanan. Dengan begitu kita akan dapat menentukan siapa yang boleh mengakses database dan menentukan jenis operasi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Salah satunya adalah dengan menggunakan password untuk setiap pemakaian database. Keempat, data dapat digunakan secara bersama. Data dapat digunakan secara bersama oleh beberapa program aplikasi. 5. Dapat diterapkan standarisasi atau pemusatan kontrol data. Keenam, keakuratan. Dengan pemanfaatan pengkodian atau pembentukan relasi antar data dengan menerapkan aturan batasan tipe data dan bahasa tertentu, seperti bahasa SQL, yang membuat data menjadi unik dan berbeda dengan data yang lainnya, sehingga penyimpanan data tidak akan ada yang sama dalam penyimpanan. 7. Terciptanya konsistensi data. Yang ketiga, DBMS. DBMS adalah suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Menurut Rogaya, DBMS adalah suatu sistem yang dapat menyusun dan mengelola berbagai rekor, menggunakan komputer untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi sehingga dapat menyediakan informasi yang optimal. Adapun komponen DBMS, yang pertama file manager. File manager adalah komponen yang mengelola ruang di dalam disk dan juga terstruktur data yang digunakan untuk mempresentasikan informasi yang tersimpan pada disk. Yang kedua, database manager. Komponen yang menyediakan interface antar data low level yang terdapat pada basis data dengan program aplikasi serta query yang diberikan ke suatu sistem. 3. Query processor. Berfungsi menerjemahkan perintah dalam bahasa query ke instruksi low level. DML pre-compiler. Yang kelima, DDL compiler. Selanjutnya, tujuan DBMS. Tujuannya adalah perangkat yang berguna untuk mengorganisasi sumber daya data perusahaan Adapun yaitu yang pertama, agar basis data dapat digunakan secara bersama. Kedua, agar proses akses data lebih mudah dan cepat. Yang ketiga, untuk menghemat ruang penyimpanan data. Yang keempat, membantu menjaga keamanan data. Yang kelima, mencegah dan menghilangkan duplikasi dan inkonsistensi data. Keenam, menangani data dalam jumlah yang besar. Adapun jenis DBMS, yaitu yang pertama, MySQL. MySQL banyak digunakan karena memang tersedia secara gratis, sehingga aplikasi ini cocok digunakan untuk bisnis-bisnis yang sedang berkembang. Yang kedua, Oracle. Perangkat ini memiliki beragam fitur yang dapat memenuhi tuntutan fleksibilitas perusahaan besar. Bahkan perangkat ini juga memiliki pemrosesan transaksi dengan performa yang sangat tinggi. Ketiga, Microsoft SQL Server. Perangkat lunak DBMS ini juga cocok diaplikasikan pada sistem jaringan komputer perusahaan-perusahaan besar karena memiliki kemampuan mengelola data yang besar. Firebird. Perangkat lunak DBMS ini
sebagai sistem manajemen basis data yang rasional. Firebird menawarkan fitur yang sesuai dengan standar SQL 2003 dan ANSI SQL 99 serta dapat bekerja pada OS Windows dan Linux. Yang keempat, ERD dan normalisasi. ERD adalah suatu diagram yang menunjukkan informasi yang dibuat, disimpan, dan digunakan dalam sistem bisnis untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas yang terlihat beserta atributnya. Normalisasi merupakan sebuah teknik logical design dalam sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari berbagai entitas dalam suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik. Normalisasi database terdiri dari banyak bentuk. Dalam ilmu basis data, ada setidaknya 9 bentuk normalisasi yang ada, yaitu yang pertama 1NF, 2NF, 3NF, EKNF, BCNF, 4NF, 5NF, DKNF, dan 6NF. Adapun komponen ERD, yang pertama entity atau entitas. Entitas merupakan objek di dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek lainnya, yang terkait dengan informasi yang dikumpulkan. Kedua, relationship atau hubungan. Dalam sebuah sistem, komponen yang membentuk sistem tersebut saling berhubungan satu sama lain, begitu juga dengan data model. Karena data model adalah sebuah sistem. Setiap entitas pada data model tidak mungkin bekerja secara individual. Oleh karena itu, masing-masing entitas harus saling berhubungan untuk menghasilkan sebuah informasi. Ketiga, atribut. Atribut adalah karakteristik umum yang dimiliki oleh semua instansi dalam sebuah entitas tertentu. Sebagai contoh, nama, alamat, program studi, dan email adalah atribut dari entitas mahasiswa. Selanjutnya, manfaat dari ERD. Yang pertama, membantu menganalisis suatu database dengan cara yang lebih cepat dan juga lebih mudah. Kedua, mampu menjalankan relasi antar setiap data yang mempunyai keterkaitan dengan berdasarkan objek yang dihubungkan dengan suatu relasi khusus. Adapun manfaat normalisasi adalah basis data menjadi mudah diakses, data mudah dikelola, dan minimalnya tempat untuk penyimpanan. Tujuan normalisasi untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi, dan tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data berada pada tabel yang tepat. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasi, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. Pertama, insert anomaly, yaitu situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Yang kedua, delete anomaly, yaitu penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya data yang harusnya tidak terhapus mungkin ikut terhapus. Yang ketiga, update anomaly, yaitu situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi database, dalam artian data yang diubah tidak sesuai dengan diperintahkan atau diinginkan. Yang kelima, SQL. SQL atau Standard Query Language adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam mengakses, mengubah, dan memanipulasi data yang berbasis rasional. Standar SQL sudah ada sejak tahun 1986 dan memang diinisiasi oleh ANSI. Hingga saat ini banyak server dalam sebuah database maupun software mampu mengartikan bahasa SQL. Maka dari itulah SQL merupakan bahan pembicaraan dan sebuah materi yang sangat penting bagi kamu yang bergulat dalam dunia IT. Manfaat SQL. Ada SQL dapat memungkinkan kamu untuk mengakses maupun mengubah database.
kamu pun bisa menjalankan sebuah query maupun mengambil data yang dibutuhkan, termasuk pula memperbarui atau menyisipkan data dalam database. SQL juga bisa digunakan untuk menghapus sebuah data pada database. Adapun tujuannya yaitu dirancang untuk membantu dalam pengambilan dan pengelolaan informasi pada sebuah database. Komponennya ada 5. Yang pertama adalah DML atau Data Manipulation Language, yaitu kumpulan perintah atau command SQL untuk memanipulasi data di sistem database. Pada intinya, perintah yang termasuk dalam kategori ini yaitu pertama insert into. Insert into adalah memasukkan data ke dalam tabel database. Yang kedua delete, yaitu menghapus data yang ada di tabel database. Yang ketiga update, yaitu mengubah data atau record dalam tabel database. Yang kedua DDL atau Data Definition Language, yang itu adalah perintah dasar SQL untuk mendefinisikan data di sistem database. Perintah DDL diantaranya itu create, yaitu perintah untuk membuat database adalah create ini. Yang kedua drop, yaitu menghapus database. Yang ketiga alter table, yaitu untuk membuat perubahan pada struktur tabel. Anda bisa mengikuti perintah ini dengan add atau drop column backup database, yaitu membuat backup database. Yang ketiga DCL. DCL atau Data Control Language adalah perintah untuk yang menangani hak akses dan kontrol atas sistem database. Perintah SQL yang masuk kategori ini adalah grant, yaitu memberikan hak akses user terhadap database dan objek-objek di dalamnya. Yang kedua revoke, yaitu mencabut hak akses user terhadap database. Yang keempat TLC. TLC atau Transactional Control Language adalah perintah untuk mengelola transaksi dalam sistem database. Perintah atau command yang termasuk dalam TCL yaitu commit. Commit itu adalah menyimpan suatu transaksi di sistem database. Selanjutnya rollback, yaitu memulihkan database sesuai dengan commit terakhir. Yang ketiga save point, yaitu untuk menyimpan transaksi sementara. Yang kelima DQL atau Data Query Language adalah perintah untuk membuat query atau mengambil data dari database. Perintah untuk DQL adalah select. Jadi jika Anda punya pertanyaan tentang cara membuat query, Anda hanya perlu menerapkan perintah ini. Dengan perintah ini Anda bisa mengambil salah satu atau beberapa record dalam tabel database, kemudian menampilkannya dalam result tabel. Bahasa SQL tidak hanya memiliki perintah seperti contoh di atas, sebetulnya masih ada banyak ya, seperti where, min, max, count, average, sum, dan lain-lain. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf, dan jika terbata-bata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.